Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kilas Nusantara Malam bersama saya, Rina Anggraini. Kami akan menghadirkan 3 berita terhangat untuk menemani Anda menutup aktivitas. Kami awali dengan informasi mengenai Presiden Joko Widodo yang merayakan hari ulang tahun ke-61 bersamaan dengan Rakernas kedua PDI Perjuangan. Perayaan ini dilaksanakan di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Informasi berikutnya, PBID merekomendasikan pemerintah untuk kembali memberlakukan wajib masker bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Pemerintah diminta tetap siaga, khususnya dalam mencegah lonjakan kasus COVID-19. Kita beralih ke Banda Aceh yang telah memulai Liga Santri 2022. 54 tim sepak bola dari sejumlah pesantren di Provinsi Aceh memeriahkan Liga Santri Piala Kepala Staf Angkatan Darat. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Saya ingin menyampaikan terima kasih. Seumur-umur saya tidak pernah berulang tahun dirayakan seperti ini tadi. Tetapi juga hari ini kita tahu adalah haulnya Bung Karno, 21 Juni. Terima kasih Bu Mega atas tumpengan yang baru saja kita lakukan. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia memberikan rekomendasi kepada pemerintah, salah satunya untuk kembali memberlakukan kewajiban menggunakan masker bagi warga saat berada di luar ruangan atau area terbuka. Hal tersebut seperti diungkapkan Satgas Waspada dan Siaga COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Erlina Burhan, dalam konferensi pers Selasa 21 Juni. Mengingat dalam sepekan terakhir, kasus COVID-19 mengalami kenaikan. Di samping itu, kasus COVID-19 dinilai sangat dinamis, sehingga pemerintah harus tetap siaga serta memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya dalam hal pencegahan lonjakan kasus. Kembali diajak masyarakat untuk pakai masker. Kenapa? Karena kasusnya naik kan. Tadi lihat kan grafiknya, awal-awal April itu masih 200-an kita, 300, sekarang bulan Juni bahkan sudah di atas angka 1000 kan. Nah inilah yang membuat kami dari ID minta aturan pakai masker di ruang terbuka itu dilaksanakan kembali. Selain rekomendasi wajib menggunakan masker, PBID juga meminta agar pemerintah kembali memberlakukan syarat tes usap COVID-19 PCR bagi pelaku perjalanan dalam negeri. Melihat harga tarif tes COVID-19 yang sudah semakin murah dan dapat membantu melakukan penelusuran terhadap penularan COVID-19. Di samping itu, ID juga mendorong pemangku kebijakan dan kepala daerah untuk melakukan upaya peningkatan capaian vaksinasi, terutama vaksin booster. Dari Jakarta, Erlangga Bregas Prakoso, Kantor Berita Antara mewartakan.
Sebanyak 54 tim sepak bola dari sejumlah pesantren di Provinsi Aceh ikut memeriahkan Liga Santri 2022 Piala Kepala Staf Angkatan Darat di Provinsi Aceh. Liga Santri di Aceh resmi bergulir sejak Senin sore kemarin di Stadion Harapan Bangsa, Long Raya, Kota Banda Aceh. Liga Santri 2022 ini juga menarik minat ribuan penggemar si kulit bundar di Kutaraja, nama lain Banda Aceh, Selasa 21 Juni. Pasalnya, sejak 2020 lalu, stadion terbesar di Aceh ini sepi dari turnamen resmi sepak bola. Panglima Kodam Iskandar Muda, Maijen TNI Muhammad Hasan mengatakan, selama ini TNI Angkatan Darat cukup serius dalam mengembangkan bakat sepak bola di tanah air. Salah satunya dengan menggelar turnamen seperti ini. Selain itu, pihaknya juga akan menjaring serta mencari pemain-pemain sepak bola yang berkualitas dari kalangan santri. Tujuannya agar mereka nantinya mendapat bimbingan lanjutan sehingga dapat berkompetisi tidak hanya di tingkat daerah, melainkan di tingkat nasional bahkan internasional. TNI AD khususnya sangat konsen terhadap sepak bola dan akan mencari bibit-bibit pemain sepak bola dari kalangan santri. Ya, akan dibawa sampai ke tingkat yang lebih tinggi dari mulai kabupaten sampai dengan nasional. Di mana ada berapa tim yang terlibat mengikuti kompetisi? Untuk yang di Aceh ada 54 tim. 54 tim yang ada dari di wilayah Korem 11, Semawe, dan Korem 12, Umar, dan 3 dari Kodim Aceh Besar. Liga Santri ini digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Ada sebanyak 1.511 tim yang akan berkompetisi dalam Liga Santri 2022. Pertandingan Liga Santri 2022 menggunakan sistem setengah kompetisi untuk penyisihan grup dan sistem gugur di babak selanjutnya. Kompetisi Liga Santri 2022 untuk tingkat kabupaten digelar mulai 20 Juni hingga 30 Juli. Selanjutnya, kompetisi tingkat provinsi digelar pada Agustus hingga September. Kemudian dilanjutkan kompetisi di tingkat nasional dimulai September hingga 22 Oktober. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Informasi terakhir tadi menutup sajian berita kami malam hari ini. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Informasi menarik lainnya dapat Anda akses melalui laman antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan juga channel UCTV. Kilas Nusantara akan kembali menemani Anda esok pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Rina Anggraini dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.